Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kohastif yang dirahmati Allah, bertemu lagi bersama Ana Gazon Z Arfa di acara Ramadanku, Ramadan bersama Kohas. Hari ini kita akan berbincang permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Zaid. Bagaimana kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat Ananda. Alhamdulillah Abah. Terima kasih Abah sudah bisa menyempatkan diri untuk hadir di acara Ya Ramadanku. Ananda, alhamdulillah. Ana mewakili sahabat-sahabat Kohastif ini Abah. Ya. Ada pertanyaan dari sahabat-sahabat Kohastif. Ya. Pertanyaannya itu begini Abah. Silakan. Kira-kira apa keistimewaan bulan Ramadan Abah? Kenapa sih kita diwajibkan berpuasa penuh dalam bulan Ramadan? Baik. Ramadan, Ananda Zaid dan juga pemirsa Kohastif yang dirahmati Allah, itu artinya berasal kata Ramadan. Jadi Ramadan artinya adalah pembakar atau penghancur. Apa yang dibakar, apa yang dihancurkan? Dosa-dosa kita, semua keburukan kita. Makanya ketika datang Ramadan, kemudian kita tidak mampu untuk membersihkan diri. Ketika datang Ramadan, kita tidak mampu untuk menyempurnakan diri. Itu berarti kita dalam kerugian. Makanya wajar kalau Rasulullah menyatakan bahwa saqiyun man adraka Ramadan falam yuqbarlah. Celakalah orang yang sudah ada Ramadan datang kepadanya, sudah ada Ramadan bersamanya, tapi falam yuqbarlah, tidak diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Makanya Ramadan menjadi sangat esensi dalam kehidupan kita. Puasa banyak anak-anak Zaid ya, dan pemirsa banyak. Ada puasa sunnah, ada puasa Senin Kemis, ada puasa puasa putih, puasa tengah bulan, ada puasa Arafah, ada puasa macam-macam puasa-puasa sunnah. Namun ada satu puasa yang diwajibkan oleh Allah, namanya Ramadan, ya, sebulan penuh. Dan ini terjadi pada tahun kedua Hijriah, ya. Jadi diwajibkan kepada Nabi Muhammad. Sebenarnya anak-anak Zaid, sebelum ini juga sudah ada puasa. Sebelum kita puasa sekarang ini, makanya dalam Al-Quran kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa juga yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi maknanya sebelum Nabi Muhammad datang, sebelum Imam Adil, sudah ada puasa yang lain selain dari Ramadan. Jadi Nabi Adam juga sudah puasa, sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Cuman ketika Ramadan ada ketentuan khusus, ada ketetapan khusus yang harus ditunaikan, dilaksanakan. Makanya kita diwajibkan puasa pada bulan itu. Ya, inilah kewajiban yang ditunaikan. Makanya kalau kita lihat di dalam Bunyal Islam al-Khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara. Di antara salah satu pembangunan tersebut adalah puasa di bulan Ramadan. Maka kalau tidak puasa berarti bangunan Islam kita, bangunan agama kita rusak. Maka dari itu Ananda Zaid dan juga pemirsa, pastikan kita punya bangunan yang baik. Sholat kita mantap, syahadat kita mantap, sholat kita mantap, zakat kita mantap, puasa kita mantap, dan insya Allah juga melaksanakan ibadah yang disebut dengan esensi Ramadan. Makanya diwajibkan puasa Ramadan. Abah yakin lihat pemirsa di rumah, anak-anak Kohas dan juga Zaid sudah berpuasa ya di Ramadan ini, karena memang harus menjadi latihan bagi kita, melatih diri kita untuk menjadi insan yang sabar, melatih diri kita untuk menjadi insan yang peduli dengan sesama, melatih diri kita untuk menjadi insan yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Ta'ala. Karena memang esensi puasa, mungkin Anda Zaid paham, hafal, dan juga pemirsa, la'allakum tattaqun. Semoga dengan puasa itu kita menjadi takwa. Kalau takwa berarti subhanallah, banyak sekali Allah berikan kebaikan, banyak sekali Allah berikan kemuliaan bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya tidak tanggung-tanggung Anda Zaid dan pemirsa, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling baik di sisi Allah, mereka yang paling bertakwa. Nah, untuk mencapai kepada paling bertakwa, salah satu antaranya lah melaksanakan ibadah puasa. Begitu Ananda Zaid, insya Allah. Jadi rugi apa ya kalau kita? Rugi sekali. Ya, sudah muslim, sudah gede, sudah besar, sudah mampu puasa tapi tidak puasa. Karena itu merusak agamanya kalau dia tidak puasa. Jadi harus melaksanakan puasa. Begitu Ananda Zaid. Ada satu lagi nih Bang, Iya, silakan Ananda. Pertanyaannya itu apa keistimewaan berpuasa dalam segi agama dan kesehatan? Oh iya, agama mewajibkan kita puasa. Ya, makanya tadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka tujuannya supaya dengan puasa tersebut dari sisi agama kita bertambah taat, kita bertambah takwa, kita bertambah peduli. Maka sense kita, rasa sayang kita, rasa cinta kita dengan orang-orang yang kurang mampu bertambah meningkat. Kenapa? Karena agama mengajarkan untuk mencintai orang sesama. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi siapa sayang ke bumi, insya Allah kita akan mendapatkan kasih sayang kelak di akhirat nanti. Artinya agama sangat mewajibkan kita puasa dengan maksud-maksud tentu, dengan tujuan-tujuan dan tujuan terpaling utama la'allakum tattaqun. Semoga dengan takwa, dengan puasa tersebut kita akan menjadi takwa, kita akan menjadi baik, kita menjadi lebih taat, kita akan menjadi lebih dekat dengan Allah. Karena Ramadan ini bulan yang Allah sediakan untuk umat, untuk kita, supaya kita bisa meningkatkan. Karena kalau kita sudah mengamalkan sempurna, bayangkan Rasul katakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba wa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun di antara kita yang berpuasa di Ramadan
dengan iman, kemudian juga senantiasa mengharap ridha dan berkah dari Allah, ghufirallahu, maka akan diampunkan dosa-dosa. Subhanallah, siapa yang tidak senang dosa diampunkan dari perspektif agama. Sedangkan dari kesehatan pemirsa, Rasul mengatakan, bukan siapa-siapa tapi Rasul, bukan dokter ya. Karena Rasul katakan, sumu tasihu, berpuasalah kamu pasti sehat. Jangan bilang orang puasa itu sakit, tidak, justru sehat. Ada orang yang sakit mah, padahal dia harus makan, tapi ketika dia puasa justru sehatnya bertambah. Ada yang sakit apapun nama penyakitnya, ketika dia berpuasa maka itu akan mantap insya Allah. Makanya Ananda Zaid, kalau orang operasi ya, sudah operasi, itu salah satu antaranya harus berpuasa sebelum dia operasi. Kenapa? Karena ditakutkan nanti akan masuk sesuatu dalam tubuhnya yang tidak baik. Subhanallah. Maka puasa menjadi sebuah tambahan kebaikan untuk menyehatkan tubuh kita. Bahkan kalau kita lihat orang-orang dulu ya, orang-orang zaman dulu, ketika mereka ingin dekat dengan Allah, mereka bertirakat, dan tirakatnya itu, amalnya itu adalah berpuasa. Para wali songo dulu begitu. Ketika mereka ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, ketika mereka ingin mendapatkan kebahagiaan dari Allah, ingin sehat dan baik, mereka berpuasa. Bahkan orang-orang yang yoga itu silat, orang Korea, orang Jepang, itu mereka juga melakukan puasa. Karena puasa tidak hanya orang Islam, tapi juga kama kutiba alal ladzina min qablikum, juga diwajibkan bagi orang-orang sebelum. Makanya di agama Islam ada puasa, di agama lain pun ada puasa. Jadi disitulah esensi puasa dari segi agama dan kesehatan. Jadi intinya agama sangat menganjurkan kita untuk berpuasa supaya meningkatkan takwa kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan agama juga menganjurkan kita juga berpuasa karena memang dari sudut pandang kesehatan sangat baik dan sangat bagus. Siapapun yang berpuasa pasti sehat. Siapapun yang berpuasa pasti akan lebih segar dan lebih sempurna. Kenapa? Mengistirahatkan diri dari makanan-makanan yang dapat merusak tubuhnya. Dengan berpuasa akan memberikan kebaikan kepada tubuh, akan memberikan kebaikan kepada kesehatan. Maka saya akan menjadi baik ketika berpuasa ditunaikan. Begitu Ananda Zaid, insyaallah. Berarti kalau kita berpuasa itu kita menjadi lebih segar, sehat. Lebih segar, lebih sehat, lebih bagus. Pokoknya intinya puasa itu tidak melemahkan kita. Makanya anak-anak Kuhas ya, santri Kuhas dan Zaid, ketika puasa jangan malas, tapi justru harus semangat, karena puasa itu bulan aktivitas, bukan bulan malas. Begitu Ananda. Terima kasih Pak sudah Sama-sama, menjawab insyaallah. pertanyaan dari kami. Ini sangat bermanfaat untuk kami, terutama untuk diri Anda sendiri ya Pak. Iya Ananda. Anda mengundurkan diri, jangan lupa like, share ke teman-teman dan keluarga kalian, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.